Ini Gonjo Wilut, Urubing Dila. Kayaknya saya kenal ini. Urubing Dila, saya kenal ini. Kayaknya dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Kali ini saya sedang melakukan perjalanan on the way menuju salah satu dep store atau mall di wilayah Tegal untuk mereview pameran Tosanaji atau keris di sana, yang tentunya teman-teman paguyuban dari Mataram Jaya sedang berusaha keras atau semaksimal mungkin. Mereka sering melakukan pameran di mall atau di tempat keramaian umum, untuk tujuannya adalah untuk mengedukasi generasi milenial agar cinta dengan budaya kita yang adiluhung, tentunya supaya tidak lupa kacang lupa kulitnya, agar tidak lupa peninggalan-peninggalan leluhur kita, ya. Kita doakan bersama supaya tujuan dari paguyuban Mataram Jaya berhasil. Memang hasilnya tidak mungkin sekarang, tapi mungkin 1 tahun 2 tahun mungkin akan memetik hasilnya, ya kan. Setelah memetik hasilnya, diharapkan nanti semakin tumbuh besar, banyak pecinta-pecinta Tosanaji dari generasi milenial yang akan menggantikan atau meregenerasi para senior-senior Tosanaji yang sudah sepuh, ya kan. Nah, mungkin kita akan di sana nanti akan melihat pusaka-pusaka yang ditampilkan, dan juga apakah ada yang akan dimaharkan, karena mungkin kalau ada yang cocok kita bisa untuk membawa pulang. Oke sahabat Pusaka Jawa, karena saya sedang perjalanan, nanti saksikan tayangan berikutnya. Kita tutup dulu, closing dulu, karena sangat tidak bagus sekali ketika mengendarai sebuah mobil dan dengan kamera menyala seperti ini tentunya. Oke, thank you. Oke sahabat Pusaka Jawa, sekarang saya sudah sampai di pameran Tosanaji. Kita datangi langsung pentolan-pentolan dari Mataram Jaya. Ini kita datangi pertama dari siapa, Mas siapa? Mas Yus. Oke, ini Mas Yus, sahabat Pusaka Jawa, tentunya dengan pusaka-pusakanya, ya kan. Nah, ini kita ketemu dengan sang pangeran Mataram Jaya. Oke. Nah, ini dedengkotnya, ini penasehatnya ini. Oke. Ini namanya Pak Dar. Ya. Saya itu dari di mobil saya sudah bikin video. Jadi nanti tak masukin, dijadiin satu. Saya katakan bahwasanya Mataram Jaya itu istilahnya mati-matian kerja keras untuk mengedukasi generasi milenial, yaitu pameran hampir 1 bulan 2 kali ya, 1 bulan 2 kali. Jadi mungkin kalau saat sekarang hasilnya belum ada lah, tapi mungkin 1 tahun 2 tahun generasi milenial mulai mencintai, pastinya jeripaya dari Pak Darsono dan Pangeran pastinya kan terbayarkan. Coba Pak Dar, bagaimana ini Pak Dar? Rame lumayan ya, namanya juga orang baru kan. Pergerakan itu kan perlu usaha. Siap. Jadi tidak perlu setiap itu harus rame, enggak. Sebenarnya saya mau tanya ini Pak Dar, sebenarnya di sini cuman pameran saja mengedukasi atau sekalian bursa Pak Dar? Pameran sama edukasi toh. Jadi enggak. Oh, jadi memang ini pure murni melakukan edukasi kepada masyarakat ya, tidak ada bursa ya? Tidak ada. Saya setuju sekali, ini pahlawan tanpa tanda jasa ini. Ya itulah namanya kerja keras kita. Iya. Untuk generasi anak muda bangsa Indonesia. Siap. Sang Pangeran, ini saya mau tanya, tadi kan
Pak Dar bilang katanya memang ini pure atau murni mengedukasi dan pameran saja, tidak ada bursanya. Memang begitu? Ya, kan ya bukannya kita, sekali lagi bukannya kita sombong ya mau pamer ya, tapi memang agak arogan lah sedikit. Oh namanya pangerannya kudu arogan oh ya. Saya kalau ketemu pangeran ini ketawa terus ini. Jadi nggak perlu banyak orang, istilahnya ada 1-2 orang yang tertarik aja. Bertanya-tanya ini apa sih, kita sudah Seneng ya? seneng banget gitu loh. Iya. Seneng banget. Iya. Jadi 1-2 orang nggak apa-apa, nanti kan terus gitu. Kita tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat cita-cita kita pun bikin nanti pameran bersama di sini. Kita panggil paguyuban luar kota juga. Siap. Yang sekitar Tegal, Brebes, Tegal Satu Pulau Kabupaten. Jawa kalau bisa. Kalau bisa semua satu Pulau Jawa Siap. kita bikin di sini. Siap. Pebursa juga kita panggil. Siap. Jadi kita persiapkan dulu, orang seneng dulu. Iya. Kalau orang sudah pada senang, mereka pengin mencari, pastikan mencari yang jual gitu, Iya. yang menyediakan. Nah, nanti pebursa kita sediakan. Jadi begini sahabat Pusaka Jawa, dari Mataram Jaya itu menggiring animo masyarakat agar lebih mencintai budaya leluhur ya. Ya Pak Dar ya. Betul. Soalnya kalau generasi milenial sudah mulai mencintai, pastinya akan ada regenerasi ya, Pak Dar. Ya. Pak Dar kan butuh regenerasi. Regenerasi karena saya sudah tua. Ah, iya. Pak Dar ini sudah sepuh, pastinya akan butuh regenerasi. Pak Dar, saya pengen babar pusaka ini 1-2 biji punya yang mana ya Pak Dar yang akan dibabar coba? Yang diambil dari sini. Coba. Yang mana? Sahabat Pusaka Jawa, lihat dan oh Gumina. Nah ini teman saya nih, nah ini dia. Sama dengan saya ini pengunjung, tapi dia juga senior Tosanaji. Dia pangeran juga loh. Oh pangeran. Pangeran yang terbuang, lain nyamar dia. Tadi nyamar. Oke sahabat Pusaka Jawa, ini yang akan ditunjukkan oleh Pak Darsono. Bilahnya panjang sekali, kalau orang bilang corok ya Pak Dar? Iya, ini 60 lebih. 60 lebih, istimewa sekali. Untuk nyari barang seperti ini susah Pak Dar? Susah. Susah sekali. Sekarang Tegal yang punya itu saya. Oh. Cuma 2. Mantap. Aduh, ini sahabat Pusaka Jawa, kalau Pak Dar itu bisa masuk susah keluar. Dalam arti pusakanya ya. Ya. Pamornya apa Pak Dar? Pamornya teh Jogi Nurung. Full ya Pak Dar ya? Full tidak putus pamornya? Ya. Terus tangguh mana Pak Dar? Tangguhnya waduh, saya kurang. Kalau lihat pas ikutan mungkin ya, orang nanggukan boleh salah lah. Salah. Yang penting satu sepuh ya, Ya. pasti sepuh. Mungkin Cirebon sepuh Pak Dar. Saya lihat Ya. Cirebon sepuh. Ya. Ya karena Gumina sendiri yang saya tahu adalah empu dari Cirebon Kaligangsal lah itu. Ya betul. Ya Pak Dar. Betul. Panjang sekali sahabat Pusaka Jawa. Bentar. Mantap. Mantap. Handle-nya Gajahan. stilasi dari Buta Bajang atau Gajahan lah ya. Gambaran dari stilasi dari Gajahan atau Buta Bajang. Ya. Oke. Panjangnya 60 lebih Pak Dar. Ini sama Pak Dar sudah berapa lama ini pusaka? Ini udah 15 tahun lebih. Oh 15 tahun udah cukup lama ya, berarti sekarang 2020 2005 ya Pak Dar. Dapat hunting sendiri apa di? Dapat hunting dari orang sana, Somal lah. Oh mantap Pak Dar, ini dulu waktu masih muda juga suka hunting sendiri. Hunting. Iya, jadi Dari usaha sendiri. iya, keasikan kita bermain pusaka jalan-jalan sambil nikmati hobi ya Pak Dar. Nah, nikmati hobi, ya inilah hobi saya. Satu-satunya sampai sekarang. Pak Dar koleksinya hampir 100 lebih ya Pak Dar ya? 100 lebih. Dan sahabat Pusaka Jawa, Pak Dar ini salah satu senior Tosan Aji di Tegal, paling senior mungkin ya. Karena dilihat dari umur juga jam terbang dia menyukai Tosan Aji. Tapi saya tahu Pak Dar itu ada ageman khusus yang selalu dibawa kemana-mana, yaitu dapur buntel mayit ya Pak Dar. Buntel mayit ya. Wah itu enggak. Tombak buntel mayit itu dari zaman Pak Dar kerja itu dibawa-bawa. Wah,
Nggak pernah itu. Pokoknya ada saja. Padar ini kalau mencintai Tosanaji itu dengan rasa, beda dengan saya lihatnya dohirnya saja bagus, kalau Padar tidak. Paling penting dia nomor satu adalah rasa. Kalau cocok walaupun barangnya jelek diambil, tapi kalau bagus nggak cocok nggak diambil. Seperti ya Ya itu. Karena orang pusaka itu nggak ada yang pinter, semua ngaku pinter. Tapi yang tahu itu diri kita sendiri. siap bahasanya dalam ini Padar ini, yang penting ngolah rasa ya Padar ya. Mas Yudi ini bagaimana ini? Sini Mas Yudi. Nah ini Mas Yudi termasuk kolektor Tegal. Mungkin next time kita collab ya Mas Yudi ya. Kita collab, saya sowan ke Mas Yudi untuk babar pusakanya Mas Yudi. Monggo silakan aja. Nanti kita bisa saling sharing di sana ya, masalah yang berkaitan dengan pusaka-pusaka itu. Mas Yudi kan posisinya sama nih dengan saya nih sebagai pengunjung. Tanggapan Mas Yudi bagaimana dengan Mataram Jaya yang selalu eksis hampir sebulan 2 kali untuk pameran, hanya pameran loh. Tidak melakukan bursa. Biasanya kan seseorang membuka pameran itu ada take and give-nya. Kalau ini kan pure murni mengedukasi. Berarti kan untuk sewa sini aja butuh biaya. Kira-kira tanggapannya bagaimana? Ya, alhamdulillah, terima kasih ya kita sampaikan kepada Paguyuban Mataram Jaya ini yang karena dengan rela ya mempunyai inisiatif ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan biaya sendiri. Nah, kami juga terkesan melihat beberapa koleksi pusaka dari Paguyuban Mataram Jaya ini yang terkesan ya menurut saya istimewa sih. Mas Yudi, tolong ambilkan pusaka yang Mas Yudi senang. Kita babar bareng mumpung orang ini pada pergi. Oke, ini Mas Yudi lagi memilih pusaka yang menurut beliau senangi. Kita lihat mana yang diambil. Oh itu, siap. Ini look berapa Mas Yudi? Ini looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya ini. 9. Berarti apa? Sempana ya? Sempana. Kira-kira tergolong sempana ini. Ini tangguhnya kalau nggak salah sih. Siap. Itu segaluh dari ricikannya ya? Nggih, dari ricikannya, gandiknya dapat di sini gandiknya kelihatan agak ke depan. Looknya 9 ini, looknya kembar bentuknya. Terus kemudian pamornya juga bagus, ini pamornya Mrutu Sewu ini. Ini Mrutu Sewu? Kalau nggak salah Mrutu Sewu. Kita coba tanya. Ular lurut ini ikutnya. Ini ular lurut apa Mrutu Sewu? Ular lulut. Oh, ular lulut. Ular lulut. Iya, karena bentuknya seperti badan ular ya. Bukan ini, ya. Ini jelas ular lulut ya. Ular lulut. Saya berarti salah. Berarti masih ini nih. Nggak apa-apa. Masih harus belajar lagi. Nggak apa-apa. Namanya orang belajar lupa wajar karena kan pamor banyak sekali Mas Yudi ya. Betul. Sahabat Pusaka Jawa, Mas Yudi koleksinya top. Nanti kita collab insya Allah minggu depan saya datang karena beliau orangnya sibuk mau ke Bogor berapa hari. Nanti kalau saya datang saya minta babar minimal 3 pusaka ya Mas Yudi. Monggo silakan aja, nanti kita bisa saling berbagi lah istilahnya tentang pengetahuan keris lah. Ya saya sendiri sebenarnya juga masih bodoh ini. Ya masih bodoh. Jadi nanti mungkin biar nanti saya tambah ilmu juga dari Mas Oo ini. Ini kayaknya diam-diam tapi beliau pakar pemerhati juga ini. Mas Yudi rendah hati dan tawadu. Low profile high profit. Mas Yudi mulai koleksi pusaka dari tahun berapa? Mulai senang dengan Tosanaji? Saya itu mulai itu tahun 2006. Jadi sebelumnya itu saya nggak pernah yang terbesit pikiran untuk punya pusaka aja nggak pernah terbesit. Lah itu dulu. Asal usulnya bagaimana? Asal usulnya mistis juga itu. Berarti asalnya dari pengalaman spiritual. Jadi ada orang yang ngasih, nggak tahu ya ada yang ngasih terus tapi dianya juga nggak kenal sama dia kenal sama saya tapi saya nggak kenal sama itu. Tapi ya nggak tahu, pokoknya ditepuk aja dari belakang dikasih
Itu terus kemudian alhamdulillah sampai sekarang masih saya simpan. Kok saya nggak begitu ya? Ya, nggak tahu ya. Cuman dia nyebutkan namanya dalam menggunakan bahasa Jawa itu Anda yang namanya Yudi kayak gitu. Terus habis itu ya betul, ini ada titipan, udah suruh pulang kayak gitu aja. Itu Mas Yudi nggak kenal orangnya ya? Nggak kenal, saya nggak kenal sama sekali. Dapurnya apa itu Mas Yudi? Sangkelat itu. Wih mantap, dapur sengkelat dapurnya para raja. Enggak sih ya. Dulu awal-awalnya kan yang biasa raja ya kan? Luk 13 ya? 13 Kelengan. Nanti besok kita bisa lihat sama-sama lah. Siap, tangguh apa kira-kira? Kalau nggak salah itu Kertosuro ya. Kartosuro, oke. Mataram Kertosuro mungkin. Nah terus ada beberapa akhirnya dari situ ada beberapa tambahan lagi termasuk dari keluarga besar dari leluhur ya, ada dititipi diamanatin ya sudah saya simpan dan saya rawat. Mas Yudi akan aslinya bukan orang Tegal ya? Aslinya mana? Kalau saya sebenarnya saya lahir di Tegal, tapi cikal bakal dari Jogja semua. Pantes, barangkali itu leluhur ya Mas Yudi ya? Mungkin juga itu bisa, saya sendiri nggak tahu itu. Saya coba konfirmasi sama orang tua juga, ya orang tua hanya ya aja gitu. Dan memang ada beberapa yang masih disimpan sama orang tua sih ya. Ini Mas Yudi hampir sama dengan sang pangeran wajahnya tinggal. Kalau umpamanya nih sahabat Pusaka Jawa. Kalau umpamanya ketemu dia pakai belangkon bareng pasti sama ini. Kayak kembar. Singki mat dan resik. Mat dan kelopok sebenarnya. Ya pangeran lapangan khusus. Pangeran bagian lapangan, koordinator lapangan. Pangeran sambar bledek ini kali ini. Ya begini sahabat Pusaka Jawa ya, kita kalau kumpul-kumpul dengan sesama pecinta Tosan Haji ya tidak lepas dari canda dan gurau, tapi tentunya kita di sini kalau kita berkumpul itu daging semua ya Pak. Dalam arti tidak membicarakan politik ataupun apa, kita membabar tentang budaya ya Pak. Nah ini Pak Dar, sahabat Pusaka Jawa pernah lihat kan, itu viewernya banyak kok yang nonton Pak Dar. Iya hampir mau 200 orang yang nonton. Iya pastinya mudah-mudahan nanti generasi milenial ada yang mencari Pak Dar. Pak Dar boleh nggak saya kasih tahu rumahnya? Boleh, silakan. Rumahnya di mana Pak Dar? Rumahnya di Jalan Flores, Gang 3, nomor 70, Nona Salon. Oh, di Tegal Jalan Flores nomor 70 rumahnya ya. Tinggal cari Pak Darsono kalau mau ngangsu kaweruh. Tapi kalau untuk memaharkan kayaknya jangan deh, kayaknya nggak bisa. Karena Pak Dar memang murni kolektor, tidak dijual. Mungkin akan diwariskan ke anaknya. Berlian kayaknya. Berlian ya, berlian. Pak Dar kan ini maaf nih ya, Pak Dar kan usia udah sepuh nih. Kok masih suka atau getol-getolnya, harapannya apa sih Pak Dar yang dicari dari pameran seperti ini? Kan capek nih Pak Dar. Ya namanya juga buat hiburan. Satu, kita itu sering silaturahmi kan, itu kan bagus buat nyawa kita. Kita bisanya kayak begini ya, nguri-nguri budaya lah lalu. Mungkin Pak Dar kan ini pensiunan, jadi mungkin agar tidak jenuh sekali ya Pak Dar ya, seperti itu ya. Dan yang paling penting adalah Pak Dar pengen mengkader generasi milenial supaya cinta dengan budaya ya Pak Dar. Budaya ya. Anak saya kan baru 5 tahun itu, itu akhirnya suka. Dia suka. Nah sudah ada tanda-tandanya ini, sampai seperti Mas Yudi ini rekan saya, senior juga. Jadi sahabat Pusaka Jawa, anaknya Pak Dar itu namanya Berlian, itu perempuan, baru 5 tahun sudah cinta dengan pusaka ya. Ya mungkin syukurlah, alhamdulillah ada yang nitis. Ya, alhamdulillah. Saya itu udah bahagia sekali. Anak saya sudah mau berbagi pusaka itu, suka sama pusaka, saya sangat senang sekali. Mas Yudi pegang apa ini Mas Yudi?
Nggak tahu ini Kris unik aja ini. Luk berapa Mas Yudi? Luk 15. Luk 15 berarti Kalawijan ini ikutnya ya. Bima Kurdo. Bisa jadi Bima. Luk 15 itu Bima Kurdo. Ya. Ciri-cirinya lambe gajah, ada jalennya, jalen sama lambe gajah, sekar kacang atau kembang kacang, sokokan 2, greneng. Ya, tapi ini bagus. Bagus. Saya kemarin dapat dari Bang Jarot. Saya beli di Bang Jarot Luk 15 seperti ini, tapi dia garap Cirebon. Kalau ini bukan Cirebon. Ya, ini kayaknya Majapahit deh, saya kan lihat. Majapahit ya, karena kecil ya. Kecil, Ini kewes ini angker. Besinya juga model pamornya juga ya pamor Majapahit ini kayak gini. Iya. Bagus ini. Jadi kalau Majapahit itu apa ya, kecil, Ya. terus sinengker ya. Sinengker, wingit ya. Wingit. Kesannya Iya, wingit. kesannya wingit. Mas Yudi kan nanti punya ya. Insyaallah. Mas Yudi punya sendang sedayu nggak? Malu mau dikeluarin, nanti kita lihat sama-sama aja. Oke, mudah-mudahan Mas Yudi punya sendang sedayu. Jadi kita lihat, karena saya nggak
warna belai, menyingkirkan belai. Doanya mungkin mudah-mudahan bisa terlepas dari mara bahaya kayak gitu ya, musibah. Jadi ini memang pusaka ini ya mungkin si empu mempunyai maksud-maksud tertentu ya untuk membuat pusaka ini supaya yang pemiliknya bisa terhindar dari mara bahaya. Terus Oh ya, Mas Yudi kan anggota Sabuk Inten ya? ya saya masih anggota, sementara ini masih anggota Sementara nggak aktif ya. Jadi Mas Yudi ini dari paguyuban Sabuk Inten yang diketuai oleh Bang Jarot. Nah, jadi ini dua paguyuban berkumpul. Cuman saya yang belum masuk paguyuban. Ya, dulu saya mengikuti. Pertama awal kita sama. Jadi satu komunitas bareng, namanya itu dulu Ambita Gede Sebayu. Kita masih satu Pak Doto komunitas. almarhum ya? Iya, diketuai oleh Pak Doto almarhum. Terus kemudian setelah itu ada ya teman-teman ini bikin punya inisiatif sendiri-sendiri, bikin paguyuban yang ya tujuannya sama sebagai pelestari. Tapi itu lebih baik lah, artinya memang benar-benar tambah semakin banyak kan. Ini Sabuk Inten apa tidak pengen kayak seperti Mataram Jaya ini yang selalu eksis di pameran mengedukasi? Ya sebenarnya sih kalau secara pribadi kita ingin sama-sama bareng gitu ya untuk menampilkan ini pusaka-pusaka kita juga. Cuman terbentur mungkin kalau di tempat Sabuk Inten terlalu sibuk mungkin orangnya ya. Jadinya susah untuk dikumpulin. Iya, jadi kadang-kadang kita juga nggak tahu schedule-nya pas kita sudah acarakan, agendakan, misalkan bulan ini tapi ternyata ada kegiatan luar, jadinya nggak bisa ngumpul gitu. Ini aja mungkin dari berbagai pameran, beberapa kali pameran, saya baru pertama ini kesini. Oke, terima kasih Mas Yudi atas bincang-bincangnya. Saya akan mereview pusaka-pusaka dari Mataram Jaya satu persatu. Oke, sahabat pusaka Jawa, ikuti saya akan mereview. Jadi pusakanya dari Mataram Jaya, pastinya sahabat pusaka Jawa akan melihat Oke, sahabat pusaka Jawa, mungkin sampai di sini kita bincang-bincangnya dengan Mataram Jaya, dengan pentolan-pentolannya, dengan para seniornya. Next time kita collab di rumah Mas Yudi untuk membabar pusakanya Mas Yudi ya. Ya Mas Yudi, nanti kita ke rumah ya. Nanti kita ke rumah, insya Allah. Oke, thank you. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pusaka Jawa ini dia koleksi dari Mataram Jaya. Koleksinya tentunya bertujuan untuk mengedukasi para generasi milenial. Sahabat pusaka Jawa bisa melihatnya, detailnya. Oke, ini pamor tambal ya, dapurnya tilam, ini dapur brojol, telengan, sahabat pusaka Jawa. Dan ini dapur cengkrong ya, cengkrong lu berapa? 1, 2, 3, 4, 5 lu 5. Cengkrong biasanya dipegang oleh para ulama ya. Dan ini dapur kebol lajer, pamornya apa ini pamornya? Batu lapak, pamornya batu lapak ya, sahabat pusaka Jawa. Ini nah ini istimewa, ini juga kebo. Ini kebo teki. Kebo teki dengan kebo lajer yang membedakan adalah di kembang kacang dan juga ada jalennya. Ini sepuh sekali. Nah, ini juga sama, ini orang bilang ini Mahesa Giri. Nah, tapi istimewanya dia adalah Urubing Dila. Oke, ini Urubing Dila. Dan ini kebo lajer pamore ujung gunung, sangat sepuh ya, sahabat pusaka Jawa. Dan ini tadi yang dibabar tadi, ini luk 9.
Sempana pamor ular lulut. Dan ini dapure tilam pamore wos hutah ya. Oh, ini istimewa. Ini dapur brojol pamore dadung muntir. Ini pamore dadung muntir, sahabat pusaka Jawa sepuh, garansi sepuh ini. Dan ini yang tadi juga dibabar ini kalau nggak salah luk 13 sengkelat ya. Luk 15 ini Bima Kurdo. Yang ini luk berapa ini? 1 2 3 4 5. Nah, ini 5 Pandawa Lare. Oke. Ini dapur brojol pamor wasuta. Ini dapur tilam upi pamor parisawuli yang tadi dibabar. Ini dapur sepang bagi para pemuda yang ingin mendua. Bojoloro kata pangeran. Para PNS pegawai yang mau Bojoloro. Bojoloro ini kerisnya sang pangeran Megantoro Sultan Agung ini. Ini toya mambeknya. Toya mambek. Apanya dapurnya ya? Dapurnya carubuk. Carubuk biasa dipegang spiritualis atau para ulama. Kalau nggak spiritualis ya ulama berarti. Itu orang kita. Kalau nggak dukun. Ini luk 3 jangkung kembang kacang. Ya, ini dapur brojol istimewa ini. Pamore lawe saukel. Lawe saukel biasanya gunanya untuk menolak guna-guna, cocok untuk spiritualis. Ini laler mengeng. Laler mengeng ya? Sepuh ini. Saya punya laler mengeng 2. Nom-nom. Kamar depan. Ya, ini luk berapa ini? 13 sengkelat ya, sengkelat dan sekar kacangnya Ngopu Bima. Yang ini luk berapa ini? Sabuk inten luk 11, sokokan 2, kembang kacang, jalen, lambe gajah, gereneng. Ini yang tadi dibilang kuminah. Kuminah itu kalau sahabat pusaka Jawa tidak tahu, corok karena bahasa Gumina kayaknya hanya di Pekalongan, Tegal, Pemalang saja ya, Cirebon. Kalau Solo mungkin atau yang lainnya kurang paham. Pahamnya corok. Ini juga sama, ikutnya Gumina. Corok, tilam. Ini dapurnya tilam. Ya, ini dapurnya tilam kayaknya. Ini Ganjo Wilut, Uruping Dila. Kayaknya saya kenal ini. Uruping Dila, saya kenal ini. Kayaknya dari saya ini. Ini ular lulut ya, Badar. Ular lulut, tilam, double pamor dia, batu lapak dan ular lulut dua pamor. Ini pamoret Pulau Tirto, Badar. Yang ini Pulau Tirto ya, Pulau Tirto. Ini Bangkinang, Badar. Apa? Oh, Kris Jawa. Kris apa, Badar? Jawa. Oh, istimewa ya. Panjang banget. Panjangnya 60 lebih, Badar. 62. Oh, 62 istimewa. Oke, sahabat pusaka Jawa, sampai di sini kita akan jumpa lagi. Semoga Tosan Paguyuban Mataram Jaya selalu jaya dan sukses selalu, dan harapan dari Paguyuban Tosan Haji Mataram Jaya menjadi sukses, yaitu mengedukasi generasi milenial dan meregenerasi seperti itu. Oke, sampai di sini, sampai jumpa. Salam sejahtera. Nonton, subscribe Pangeran loh. Pangeran, jangan lupa subscribe. Bisa ketemu Pangeran loh. Oke, thank you.